pada pertemuan kali ini kita bahas tentang linear search. Nah, jadi linear search itu sebenarnya hanya mengecek ke seluruh data ya. Jadi kita mengiterasikan setiap data yang ada dimulai dari indeks ke 0 sampai habis. Nah, jadi kalau di sini kita contohnya di sini menggunakan data 0, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1 dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita cari itu 3 value-nya ya. Yang kita cari itu value-nya 3. Nah, kalau di linear search itu dia akan mencari satu persatu pada setiap indeks. Jadi nanti akan dicari indeks ke 0 nilainya berapa dan dibandingkan dengan yang kita cari. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita di algoritma apapun ya, itu jangan dilihat value-nya, tapi yang harus dilihat adalah indeksnya. Nah, di sini maka yang saya tampilkan adalah indeksnya, bukan value-nya. Jadi anggapannya value-nya kita nggak tahu value-nya berapa, jadi kita lihat indeksnya. Pada iterasi pertama di sini, tadi angka yang kita cari itu 3. Terus kemudian kita ini kita iterasikan. Jadi satu persatu ya, indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Pada iterasi pertama kita bandingkan dengan indeks ke 0 dulu. Jadi di indeks ke 0 itu dibandingkan. Tadi kita lihat lagi datanya. Indeks ke 0 nilainya berapa? Nilainya 5. Maka 5 kita bandingkan dengan apa yang kita cari tadi, yaitu angka 3. Nah, di sini aturannya adalah jika tidak sama, maka ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah nampilin apapun. Nah, tapi kalau sama, maka kita catat indeksnya. Dan kita buat pengumuman bahwa datanya ditemukan pada indeks keberapa sih? Seperti itu ya. Ini pada iterasi pertama kita membandingkan dengan indeks ke 0, tidak ditemukan karena value-nya adalah 5, sedangkan yang kita cari adalah 3. Kemudian kita ke indeks ke 1, kita lihat value-nya ternyata 4. Nah, dan di sini 4 tidak sama dengan 3, maka nggak usah ngapa-ngapain. Terus kemudian kita ke indeks kedua, kita bandingkan, ternyata value-nya sama. Data pada indeks kedua itu nilainya 3, value-nya 3, dan yang kita cari juga value-nya 3. Nah, maka kita catat indeksnya yaitu pada indeks kedua dan kita buat pengumuman bahwa data telah ditemukan. Seperti itu. Terus kemudian karena ini kita iterasikan dari indeks ke 0 sampai ke 4, maka dia akan meneruskan ke indeks ke selanjutnya, indeks ketiga, nilainya 2. 2 tidak sama dengan 3. Kita lanjutkan ke indeks keempat. Nah, dia juga tidak sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini kalau di pemrograman itu ada yang namanya label ya. Label itu ada break, ada continue. Jadi kalau break itu dia akan berhenti. Kapan dia harus keluar dari looping? Nah, ini untuk mengefisiensikan kerja program, kita bisa break di sini. Misalkan nih, pokoknya satu kali ketemu ya sudah berhenti aja. Ya berarti kalau sudah ini kita tambahin rule-nya ya. Jadi jika sama maka dicatat indeksnya, di announce data telah ditemukan dan kemudian memanggil label break. Jadi iterasi pada indeks ketiga dan 4 tidak dilakukan karena pada indeks kedua ketika data ditemukan kita memanggil break. Setelah break maka iterasinya berhenti. Seperti itu ya. Nah, habis ini kita lanjutkan ke implementasinya ya. Menggunakan Jupyter.